Pas udah jam berapa tuh, saya ngantuk bang nih. Saya ngantuk. Jadi kan di poli-poli itu kan banyak bangku yang panjang itu bang. Yang buat penunggu pasien kan. Pasien rawat jalan tuh. Ya kan. Nah di situ ada sofa. Saya udah saking ngantuknya kan. Saya tidur lah. Kata saya. Saya tidur. Baru udah tidur bang. Udah begini ya kan. Udah merem gitu. Itu kayak rep-repan. Nah itu ketika saya lagi nyapu, saya ingat nih ada satu pasien bang. Pasien itu anak-anak. Padahal kosong tadinya ya. Itu saya belum nanya. Saya ingat itu ada pasien satu anak-anak. Ada ibunya juga. Jadi itu saya sapuin. Bu permisi. Iya mas. Habis itu pas ketika saya pindah ke depan nih, depan pintu mau keluar IGD, pas saya nengok lagi, ada kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis bersama gue Rizko. Nah, kali ini di Lautan Mistis kali ini kita mengundang salah seorang petugas medis di suatu rumah sakit daerah Jakarta Utara. Jadi beliau ini memiliki cerita ketika di rumah sakit, tahu sendiri kan gimana rumah sakit itu 24 jam. Jadi pasti banyak cerita di sana. Jadi yaudah langsung kita sapa dulu. Di samping gue udah ada Bang Restu. Halo Bang. Iya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang. Nah jadi Bang Restu mau cerita tentang pengalaman di rumah sakit. Di rumah sakit, sama pekerja di rumah sakit. Kisi-kisinya gimana Bang ceritanya? Pernah melihat keluarga pasien gaib gitu. Dan menyerupai perawat, menyerupai pasien. Gitu. Dan lainnya. Dan gangguan-gangguan lainnya selama bekerja di rumah sakit ini. Oke, nah ditandu cerita nih Bang. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian. Bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Kalian tinggal mampir aja ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti tim kita ada yang hubungin kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Restu. Jadi saya ingin menceritakan pengalaman saya nih bekerja di salah satu rumah sakit swasta Jakarta Utara dari 2016 nih sampai sekarang Bang. Oh sampai sekarang? Sampai sekarang masih alhamdulillah masih kerja di sana sebagai cleaning service lah, petugas kebersihan. Gitu. Jadi ini saya mau nganidein lokasi rumah sakitnya ya. Oh ya boleh. Jadi rumah sakit ini ada lantai 4, lantai 1 sampai 4. Nah lantai 1 itu meliputi IGD, radiologi, apotik, laboratorium, kasir, sama pendaftaran. Sama poli-poli tuh. Poli-poli banyak. Nah, lantai 2 ini ruang perawatan. Khusus penyakit-penyakit yang isolasi gitu. Nah, lantai 3 ini sama ruang perawatan juga. Cuman lantai 3 ini ada khusus anak sama dewasa. Lantai 3? Iya, kalau lantai 4 ini ruangan anak-anak. Ruangan anak-anak pasien baru lahir. Jadi ruang VK itu ada di lantai 4, ruang VK, IC HCU tuh ada di lantai 4 gitu. Sama di pantry lantai 4 itu. Nah, jadi saya ingin menceritakan pas saya jadi anak baru nih Bang. Jadi anak baru ini saya masih baru 2 bulan nih. Kan 3 bulan saya training tuh. 3 bulan training itu saya dites tuh ya kan 3 bulan. Nah, singkat cerita tuh dites udah berhasil. Saya 3 bulan ke depan ini nih saya masuk malam nih Bang. Masuk malam nih shift 3. Itu shift 3 tuh dari jam 9 sampai jam 6 pagi nih. Gitu. Nah, ini yang membuat saya takut ini kejadian nih di ruang operasi. Ruang operasi ketika jam 3 malam saya membersihin ruang operasi. Jadi pada saat itu saya lagi istirahat nih Bang. Saya lagi istirahat. Saya mau istirahat nih. Saya mesen ke satpam nih. Pak, saya mau istirahat dulu ya. Nanti kalau misalnya ada siapa-siapa, saya lagi istirahat di depan. Saya bilang gitu. Oh iya. Kata dia.
Nah pas jam 3 itu telepon dah tuh Sapam teriak dari atas Oka sampai ke Sapam tuh nelpon ya kan. Habis itu tuh dipanggil sama siapa? Sama itu ruang operasi gitu. Suruh bersihin kayaknya udah selesai. Oke Pak, saya siap naik. Saya naik nih. Itu ruang operasinya masih di lantai 1 Bang. Itu masih di lantai 1. Saya samperin kan. Ya Bang, tuh tolong bersihin ini ya. Udah kelar semuanya. Oh iya Bang, siap. Saya bersihin tuh ya kan. Udah saya tinggal lah. Iya, itu kan baju bekas pasien tuh pada berantakan kayak sampah medis, sampah non medis tuh. Kan ketika saya lagi bersihin itu kan, nah saya lagi bersihin fokus tuh, wastafel nyala tuh Bang. Nggak ada orang padahal. Padahal nggak ada orang. Nah kata saya kok wastafel nyala nih. Habis itu saya matiin Bang. Saya matiin. Terus saya masih kerja lagi, saya sibuk. Ya kan. Nyala lagi Bang. Nyala lagi. Habis itu saya matiin lagi nih. Wah ini mah udah nggak beres kata saya. Saya tetap kan namanya masih kerjaan masih banyak, saya lanjut. Nah pas di sini Bang, di dalam ruang operasi itu kan yang lampu-lampu gede tuh yang kamar bedah tuh. Nah di sini kejadiannya kan itu jadi ada kayak bangku diseret Bang. Jadi tuh bunyinya nek itu bolak-balik. Padahal kosong kan, ya? Padahal kosong, udah gelap, udah nggak ada siapa-siapa. Nah dia kan wah nih saya pengen tinggal berantakan, masih belum sampah medisnya, non medisnya ya kan, harus saya bersihin nih. Yaudahlah katanya saya kuat-kuatinnya itu Bang, masih tetap bunyi Bang. Nah saya bubur aja tuh. Udah kan saya pel bubur saking ketakutannya kan. Saya kunci nih, lihat saya matiin semua lampu, saya kunci nih. Saya balikin tuh kuncinya ke Sapam. Saya ngomong sama Pak, digodain saya. Digodain apa lu? Sama air wastafel nyala 2 kali. Habis itu diseretin bangku di kamar bedah. Ya kan? Yang bener loh, iya Pak. Saya besok-besok nggak takut, saya kok bersihin ruang operasi sendirian. Tuh. Nah kemudian harinya besoknya tuh, nah saya ketemu yang nyuruh saya malam ini nih Bang. Ya kan, Bang, kata saya, kenapa? Semalam saya digangguin pas abang balik itu saya bersihin, gangguin apa? Di dalam bangku diseret. Gimana? Beneran Bang. Terus saya takut, tapi lanjutin lah, orang masih berantakan kata saya. Saya lanjutinnya, saya takut ya kan kata saya. Begitu udah saya, kok ini nggak berani Bang, mau mamam sendirian, saya minta temenin. Gitu. Habis itu saya pas hari besoknya tuh sama suruh bersihin lagi, cuman saya kali ini minta temenin Sapam. Oh ada temannya. Minta temenin Sapam. Pak, ngapain lu? Temenin ruang operasi bersihin. Saya takut kayak kemarin. Tumben-tumben lu takut. Saya takut kejadian kayak kemarin Bang. Kayak gitu ya kan. Saya takut aja. Ya udah, temenin dah Bang di luar. Jadi dekat koridor itu ada bangku buat penunggu keluarga pasien tuh. Nunggu di situ. Nunggu di luar koridor itu. Saya nungguin, dia nungguin saya ini. Dia teriak, "Tuh, gua ke depan ya." "Pak, jangan lah, tadi ini tanggung." Kata saya. "Udah sendirian." "Pak, tadi gua apa tanggung? Dulu ntar saya beliin kopi." Saya bilang gitu ya kan. Sampai saya beliin kopi dah. Saya gituin. Udah cepetan buruan. Ya udah kan. Udah saya bubur tuh. Saya ini udah kelar semua. Saya kasih kuncinya tuh. "Nih Pak." "Udah mana kopinya?" kalau kata dia. Ya udah ntar itu pesan, ada tukang kopi di depan ya. Nah habis itu pas udah jam berapa tuh, saya ngantuk Bang nih. Saya ngantuk. Jadi kan di poli-poli itu kan banyak bangku yang panjang itu Bang. Yang buat penunggu pasien kan. Pasien rawat jalan tuh. Ya kan. Nah di situ ada sofa. Saya udah saking ngantuknya ya kan. Saya tidur lah kata saya. Saya tidur. Baru udah tidur Bang, udah begini ya kan. Udah merem gitu. Itu kayak rep-repan Bang, naik ke badan. Pas sampai sini saya langsung teriak, Allahu Akbar, saya gitu. Wah, saya kayak udah gimana sih, kayak rep-repan udah nyesek di tindin gitu. Wah, kata saya. Langsung dah, saya udah agak nyesek juga tuh kayak. Udah saya habis itu ke depan lagi tuh nemuin Sapam lagi. Lu katanya mau tidur. Kagak Pak, saya tidur rep-repan. Lu lagi tidur di situ nggak ada yang berani, ngaco kalau tidur di bangku sofa itu. Lu beranian gua kata dia. Habis pas saya ngantuk,
Pagi bukan tempat tidur yang lain, kan bangku jangan di situ. Nah, saya kan nggak tahu Pak, kata saya. Nah di situ tuh dulu, jadi kayak ada pohon belimbing Bang. Dulu kayak ada pohon belimbing di situ. Jadi ya di situ ada penunggunya, diceritain tuh. Nah di situ emang ada. Saya kan nggak tahu Pak. Saya bilang gitu. Saya kan tidak tahu kalau misalkan di situ ada penunggunya, kan saya udah ngantuk ya kan. Ya udah nih. Nah, kacita lagi besok malam lagi nih Bang. Ya kan. Nah, itu saya nggak tidur di situ. Saya tidur itu di depan Polimata. Di depan Polimata saya lagi tidur tuh. Nah, itu dari dalam Polimata itu bangku. Diseret. Srek. Dari dalam ruangan. Dari dalam ruangan itu di Polimata itu. Srek. Ya Allah, kok kata saya apaan lagi sih ini? Udah Pak, kata saya jangan gangguin. Kata saya. Udah saya abaikan aja udah. Nah, saya cerita lagi tuh. Saya nggak tidur di situ Pak. Saya tidur di depan Polimata. Lu digangguin apa nih di depan Polimata? Bangku katanya. Kata saya suara bangku. Aduh, lu tidur di sini. Saya kan kagak tahu. Pertama saya masih baru berapa bulan kan saya nggak tahu tempat di sini kayak gimana Pak. Kata saya kan. Udah gitu. Lu besok-besok lu jangan tidur di situ. Tidurnya nih depan kayak di mana kalau kata dia. Ya udah Pak kata saya. Nah, habis itu saya tuh udah malam itu selama 3 bulan tuh Bang, malam. 3 bulan. 3 bulan. Dan ngerasain kejadian itu yang awal-awal itu di ruang laboratorium itu. Ruang operasi lah. Maaf, salah. Di ruang operasi itu. Nah, besoknya lagi saya tuh masuk pagi nih Bang. Masuk pagi. Saya tuh di posisi di lantai 1, saya megang poli-poli. Megang poli-poli, ya kan. Sama IGD sama apotek semuanya tuh. Nah habis itu saya pagi-pagi tuh bersihin ruang IGD. Ruang IGD itu pagi tuh saya kan masuk tuh. Assalamualaikum, misi Kak, saya mau bersihin ruangannya Kak. Oh iya, tuh silakan. Saya nyapu nih Bang. Dan di situ ada bed 6. Bed buat pasien IGD itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu ketika saya lagi nyapu, saya ingat nih ada satu pasien Bang. Pasien itu anak-anak. Padahal kosong tadinya ya? Itu saya belum nanya. Saya ingat itu ada pasien 1 anak-anak. Ada ibunya juga. Jadi itu saya sapuin. Bu permisi. Iya Mas. Habis itu pas ketika saya pindah ke depan nih. Depan pintu mau keluar IGD. Pas saya nengok lagi. Kok ada kata saya. Saya nanya di nurse station nih. Ada perawat yang jaga. Nah di nurse station kan ada perawat cowok nih. Saya tanya Bang. Itu di bed 3. Pasiennya udah naik. Lu apaan sih itu? Itu dari subuh gak ada pasien. Bang serius Bang. Pasien anak. Sama ibunya orang saya nyapu. Bilang saya misi. Misi Bu. Iya Mas silakan. Lu yang enggak pagi-pagi nih. Masih pagi nih. Masih jam 7 lewat deh Bang. Masih jam 7 lewat. Padahal baru lihat ya? Padahal baru iya kata saya. Saya juga bingung gitu. Ini pasien kemana? Logikanya Bang. Kalau misalkan emang naik kan seketip mata. Pasti itu dia kan. Pasti lagi dibawa kursi roda. Apa entah dari bed itu baru ditaikin ya kan. Ini kok pasien. Itu udah gak ada Bang. Baru udah kosong. Kata saya. Nah habis itu rame deh tuh Bang. Sempet rame juga di IGD. Itu saya sampai ditanyain dokter jaga. Kan dokternya kenal saya kan. Tuh emang benar tadi pagi? Iya dok, benar dok. Pasien anak-anak dok. Kata saya. Ada ibunya juga dok. Lu bisa aja tuh orang dari malam gak ada pasiennya. Kata dia. Orang saya di kamar saya nih. Kalau misalkan saya gak ada pasien kan saya di kamar saya. Beneran dok, itu dok. Orang pasiennya anak-anak. Ibu-ibu lagi yang jagain. Kata saya. Saya bilang permisi. Dijawab dok. Kata saya. Dijawab. Iya mas gitu. Biasa kayak biasa? Kayak pasien biasa Bang. Kayak yang gak ada yang aneh gitu. Tetap kayak pasien. Bener-bener pasien. Kita gitu. gak ada curiga ya? Gak curiga. Itu. Gak curiga. Nah kan kalau misalkan di sana itu kan di IGD itu kalau misalkan pasien kosong kan jangan ngomong jorok Bang. Ini sepi banget. Itu kayak pantangan lah. Kalau misalkan di rumah sakit itu pasti kalau misalkan ini sepi banget. Ini pasti kita jangan ngomong jorok. Pasti sama perawat gitu. Pantangan. Pantangan kayak pokoknya kalau di rumah sakit itu kayak lagi pasien sepi itu jangan ngomong
sepi banget gitu. Tahu-tahu tiba-tiba nanti rame tuh IGD. Nah, Gitu. nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Iya, pokoknya ya yang kejadian rumah sakit pasti dah. Kalau misalkan kita ngomong Udah sepi paham banget ya. ini, pasti itu udah nggak tahu. Tapi kalau misalkan itu bener Toto banyak gitu, Toto Rame, langsung penuh gitu, rame aja gitu. Oke. Nah, abis itu kemudian lagi nih Bang, besok lagi nih, saya bersihin pori-pori nih. Itu masih pagi kok di fisioterapi. Nah saya masuk tuh kan belum ada siapa-siapa, masih sepi, perawatnya belum datang. Saya buka kunci, saya nyalain lampu. Assalamualaikum. Saya ketok-ketok ya kan. Saya nyapu nih. Nyapu. Abis itu kan ada di ruang fisioterapi itu ada salah satu ruang tuh buat kayak apa sih nganin anak-anak gitu Bang. Terapi anak-anak. Ada kayak mainan, ada kayak bola yang gede dari karet itu. Ya kan saya sapuin. Nah ketika saya lagi nyapu, ada suara ketawa Bang. Kiki. Ini. Kata saya, ini siapa yang ketawa kata saya. Udah mati tuh. Pagi kan masih sepi kata saya. Ini sekitaran jam berapa nih? Sekitaran jam 7-an Bang. Masih Kan pagi perawat banget itu datang sekitaran jam 8. Pokoknya masih sepi, masih pagi. Itu pasien aja masih pada sepi, nggak ada siapa-siapa. Gitu. Ada yang ketawa. Saya bilang, lu kesiangan kata saya. Udah masih pagi, masih aja ngetawain. Saya langsung merinding Bang. Oh. Dari jempol saya merinding. Nah di ruangan itu bola yang bundar itu yang kayak karet itu jalan Bang sendiri. Padahal nggak ada angin, nggak ada apa. Itu saya langsung merinding. Jalan Saya sendiri tuh? Iya jalan sendiri Bang. Langsung merinding itu Bang kata saya. Ih masih pagi kata saya. Udah ditawain begini. Saya gituin Bang. Lu kesiangan saya sautin gitu. Masih pagi dong, masih ketawain gua aja gitu. Langsung merinding saya. Bola langsung jalan. Nah itu sampai sekarang tuh saya kalau masuk ke ruangan itu saya masih ingat Bang. Sampai sekarang ya, sampai detik sekarang kayak saya kalau masuk ke ruangan itu kayak masih, oh iya pernah kejadian di sini nih kata saya nih. Rasanya gimana gitu? Masih gimana gitu walaupun saya udah dipindah tempat gitu, udah di mana aja gitu. Ya kan kata saya masih ingat aja gitu. Nah ada lagi nih Bang. Jadi pas zaman COVID nih Bang. Zaman COVID nih lagi tinggi-tingginya nih Bang. 2020 nih. Wah, 2020 pertengahan lah tuh. Itu kan lagi baru-barunya lagi tinggi-tingginya itu. Wah, itu kita kerja udah kayak pakai APD ya kan, udah kayak mau perang lah Bang. Itu kan wah, 8 jam saya pakai gituan nih. Nah, pas ketika kejadiannya di lantai 3 Bang. Di lantai 3 itu ruangan non COVID. Jadi ruangan lantai 3 tuh non COVID, bukan yang kalau non COVID kan di lantai 2 tuh. Ya kan. Nah, ini ada salah satu kejadian ini sekitar siang, Bang. Saya lagi masuk siang. Sekitaran shift 2, sekitaran jam 3 saya nih. Jam 3 saya kerja seperti biasa. Ini kamar kosong nih. Saya mau ngejob kata saya. Saya mau ngejob mumpung kosong nih ya kan. Saya job-jobin kacanya, ya kan bed-bednya. Nah, di dalam situ ada 2 bed. Ya kan. Nah, bed awal nggak apa-apa nih Bang. Saya bukain normal. Ya kan. Nah, yang pas bed kedua nih. Saya baru buka begini. Ih, darah kata saya. Darah siapa nih? Ya kan. Nah, saya bergegas keluar tuh Bang. Saya nyamperin perawat di nurse station tuh. Kak, sini dah ikut saya. Apaan sih tuh? Lagi sibuk nggak Kak? Kata saya. Enggak. Dah Kak, ikut saya dah Kak. Kamar mana? Kamar ini dah. Tuh Kak. Darah siapa Kak? Lah. Iya. Ini darah siapa? Lah saya nanya Kakak, ini darah siapa? Ini ada pasien. Nggak ada pasiennya tuh udah 3 hari. Kosong. Iya. Ini darahnya nih gimana? Masih Darahnya basah atau kering? Masih basah. Masih basah. Kayak baru berdarah aja gitu Bang. Gitu. Saya angkat gitu, masih basah. Ya kan. Dia juga perawat itu nanya saya saya juga bingung. Lah kan Kakak yang jaga. Ini kan pasien katanya udah 03, itu darah siapa? Ya udah tuh bersihin aja dah. Iya. Nah di situ saya mikir, ini kalau masa nggak ada pasien darah dari mana? Ini cuma di bawah bed. Kalau misalkan ada pasien atau apa kan pasti di atas bed, sempil-sempilan, di bawah itu berceceran. Ini cuma di bawah begitu doang. Masih basah lagi? Masih basah kayak darah baru itu. Yaudah saya bersihin tuh tetap bau darah Bang. Saya sampai mikir, ini
nggak masuk akal ini kata saya. Ini darah apa ya kata saya. Jadi kamar pasien saya itu sambil bersin sambil mikir gitu. Kata saya sambil mikir itu kata saya. Itu kan darah siapa? Ah udah lanjutin aja kata saya. Lanjutin aja. Saya lap-lapin semua tuh udah bersih. Saya laporin sama perawat. Kak kamar itu udah ya. Itu darahnya udah semua tuh. Udah besok-besok kan rame bang. Perawat yang itu laporan ke teman-temannya juga. Saya ditanyain. Emang bener ada kak darahnya. Saya nggak foto sih kak kata saya. Kalau saya foto ya kayak saya unjuk nih kata saya. Wah tuh yang bener aja. Itu kan 3 hari kalau nggak makannya itu kak. Saya juga heran saya bilang gitu kan. Ini darah dari mana? Saya baru ngalamin nih. Oh zaman covid lagi. Wah pasien kan itu penuh bang. Penuh. Kayak wah kayak pantau udah kita kerja udah kayak perang. APD terus ya. APD terus itu sama 8 jam pakai masker, pakai semua sepatu boot. Wah, itu udah rapet banget itu. Nah, kejadian juga di lantai 3 lagi nih, Bang. Lantai 3 lagi. Lantai 3 lagi nih, tapi itu jauh sebelum Covid. Jauh sebelum. Cuman saya lupa tahunnya berapa ya. Soalnya di lantai 3 lagi. Sama nih, saya pagi nih. Kan saya shift 1 nih. Pagi saya nyapu, ya kan. Saya sendiri nih nyapu kamar tersebut. Teman saya lagi ngambil sampah, ya kan, lagi keliling ngambil sampah nih. Saya masuk, assalamualaikum, misi bu, numpang membersihkan ruangan, kata saya. Iya mas, silakan. Nah di situ pasiennya anak-anak bang, pasiennya anak-anak, cuman bukan kayak anak-anak kayak udah dewasa gitu lah, cuman masih umur berapa gitu ya kan. Nah ada ibunya juga nih, ibunya saya masih ingat betul sampai sekarang perawakannya itu agak-agak nggak begitu gemuk sekel, cuman rambutnya ikal bang. Ikal itu saya masuk tuh, isi bu, iya mas silakan. Saya nyapu, saya bersihin, saya buangin sampahnya ya kan, saya ganti ya kan, sepel. Misi bu, makasih ya bu. Iya mas, sama-sama makasih ya mas ya. Ya kan udah tuh saya ke ruangan lain nih. Pas ketika siangnya nih saya mau nyapu ruangan tersebut lagi. Saya buka, assalamualaikum. Lah, kosong kata saya. Udah rapi bang. Itu spraynya masih rapi, pokoknya udah rapi, udah nggak ada apa-apa. Jeda berapa jam dari? Itu jeda cuman, saya nyapu itu pagi, cuman siang lah, jam-jam 11, setengah 12-an lah itu. Siang-siang itu saya. Ya kan, habis itu saya masuk nih. Kok kagak ada, pikiran saya, apa sama teman saya kali nih. Ya kan, mungkin pas saya lagi istirahat nih. Dibersihin sama teman saya nih. Saya keluar kan, saya tanya sama perawatnya, kak, kamar tersebut pasiennya udah pulang, udah diambilin teman saya. Gua apaan lagi sih tuh? Itu udah nggak ada pasiennya. 3 hari juga tuh. 3 hari kosong ya? 3 hari kosong. Bener kak, saya pagi, saya yakin ada. Pasiennya kayak anak-anak umur berapa gitu. Ada ibunya juga. Dua orang yang pasien sama ibunya aja. Iya, orang ada kayak di meja itu kayak makanan gitu kak. Ya kan, saya masih ingat kak perawakannya ibu-ibunya. Nggak begitu gemuk, cuman rambutnya ikal. Saya bilang gitu ya kan. Itu yang kata dia, ya enggak masih siang katanya. Beneran kan? Dia udah. Besoknya sama lagi. Ditanya-tanyain lagi. Kenapa tuh ya kak pas di kamar itu kak? Perasaan udah mulu dah. Kemarin lu yang di kamar ini ngeliat juga, ya kan? Yang ini ngeliat juga, gitu. Nah saya di situ juga sebelumnya ngeliat juga lagi, ya kan? Apa tuh? Jadi ada pasien bang, jadi ke kamar mandi nih, kamar mandi umum nih, masuk dia, saya ngeliat masuk, saya tuh lagi ngepel koridor, ibu masuk kamar mandi, kan kata saya ngepel lanjut ya kan, ibu. Nah pas ketika saya sampai depan kamar mandi itu nih, ya kan, kamar mandi yang ibu-ibu itu masuk, kan depannya agak becek, saya pel. Tadi ada ibu masuk ya belum lama, kata saya. Saya nggak ngajak ketok-ketok kan ya. Nggak taunya bang, pas itu nggak ada orang bang, kata saya. Pas saya buka lah, tadi ada ibu kata saya. Habis itu udah tuh saya, tapi kalau yang ini saya nggak cerita sama perawat, cuman diem aja saya. Kata saya, udah, kata saya, ini di lantai 3 ada apa sih kata saya?
kok saya selalu ngeliat yang menyerupai terus gitu. Nah, ada lagi pas saya itu masih sama di lantai 3 juga bang. Lantai 3 lagi. Lantai 3 lagi. Ini pas saya shift 2 juga. Jadi saya mau nyapu tuh sore ke kamar tersebut. Seperti biasa, Assalamualaikum Bu, saya mau bersihin ruangan. Ya. Pas saya lagi nyapu, pasien nih nanyain saya, Mas, saya mau nanya dah. Iya Bu, kalau malam itu ada OB cewek nggak Mas? OB cewek kalau malam itu shift 2 itu cuma sampai jam 9 Bu, kata saya. Sampai jam 9 malam. Seterusnya itu shift malam dari jam 9 itu laki semua Bu, nggak ada perempuan. Perempuannya cuma sampai jam 9 malam Bu. Yang bener Mas? Bener Bu. Emang kenapa Bu? Enggak. Saya lagi tiduran nih kan. Itu 2 bed bang. Jadi kanan kiri ada tuh. Nah jadi saya lagi tiduran nih Mas. Nah samping saya itu inputannya habis. Nah pas banget perawat tuh mau masuk ke ruangan itu. Kata-kata mau ganti cairan infusan lah. Nah kan itu pas buka pintunya kan kebuka. Nah itu ada OB cewek bang. Jalan bawa sapu. Mau masuk ke ruangan tersebut. Cuman ibu-ibu yang ngeliat. Ya kan ngeliat. Cuman pintu keburu ketutup. Nah dia ngeliat. Percis pakaiannya kok. Kayak pakaian seragam saya itu. Cewek. Di atas jam 9? Di atas jam 9. Sekitar jam setengah 11-an. Ibu emang ngeliat jam berapa? Jam setengah 11. Bu kalau misalkan pasien OB cewek itu cuma sampai jam 9 Bu. Malam udah gak ada. Malam cowok semua. Mas jangan nakutin Mas. Bener Bu. Coba dah ntar nih. Misalkan ini ada OB yang malam dah. Misalkan ngambil sampah nih ada di Bu nanti. Tanyain dah ada OB cewek nggak kalau malam. Sekitar jam segitu. Bener Mas. Terus yang saya lihat siapa Mas? Ya nggak tahu Bu kata saya kan. Saya juga baru tahu ini kan kata saya. Masa ada OB cewek jam segitu. Padahal kan sudah tidak ada. Cuman sampai jam 9 doang kalau shift 2 itu. Wah di situ kata saya. Yaudah Mas, makasih ya. Di situ ada lagi nih bang, ya kan? Cerita lagi tuh saya shift malam. Nah saya tuh jadi ini saya reliper jatuhnya. Jadi tuh saya gonta-ganti. Jadi di ruangan mana nih. Saya kan perbantuan gitu ya. Pas saya masuk malam tuh di lantai 3 lagi bang. Lantai 3 lagi. Lantai 3 lagi nih. Saya jam 1 saya keliling nih bang. Saya kontrol takut ada sampah ya kan yang di luar apa becekan apa antar percikan darah pasien infusannya gitu ada yang keluar nggak ada keluarganya. Saya kontrol nih lantai 3 jalan. Nah pas di lantai 3 itu mau turun lift bang turun tangga itu saya ingat telapak kaki gede banget bang. Nah telapak kaki bekas injekan kayak telapak kaki gitu kayak pakai alas gitu. Pokoknya bekas kaki gitu. Segede mana nih? Gede bang, itu nggak wajar kayak telapak kaki manusia. Ini di lantai? Ini di lantai. Itu tapi keluar dari kamar bang. Arah kakinya telapak bekas itunya dari keluar dari kamar pasien. Itu panjang. Nah itu sampai ke tangga. Oh ada jejaknya sampai ada tangga? Ada jejaknya sampai kayak turun tangga gitu. Sampai turun tangga. Nah di turun tangga itu sampai ada sampai lantai 2 doang. Sampai lantai 2. Ini telapak kaki gede banget telapak kaki siapa kata saya kan. Saya bilang ini telapak kaki nggak wajar nih kata saya nih. Ya udah dah kata saya ambil pelan aja bang. Saya pel ya kan hilang. Saya pel itu hilang sampai yang mau ke lantai 2 itu turun ke lantai 2 itu saya pel hilang. Kata saya gede banget. Kata saya ini telapak kaki apa. Nah pas habis itu kan saya turun tuh udah kelar. Saya tanya sama Pas Sapam nih. Kan ada Pas Sapam tuh. Yang lama lah. Dengan kot di situ. Pak. Saya mau nanya Pak. Saya tadi di lantai 3 nemuin telapak kaki gede banget Pak. 3 kaki kata saya. Di mana tuh? Di lantai 3. Yang depan ini ya. Depan tangga ya. Yang kamar. Iya Pak. Di situ Pak. Udah biarin. Dia emang suka begitu. Nggak taunya tuh. Sering bang. Sering nemuin. Tuh. 3 kaki itu gede. Nah itu saya itu baru nemu itu. Itu baru pertama kali itu nemu. Yang lain udah tahu. Yang lain udah tahu, saya baru ketemu itu. Ya kan habis itu. Nah, besok kan saya
jadi masuk pagi lagi nih bang. Jadi masuk pagi lagi. Saya dinas nih di lantai 3. Saya dinas di lantai 3, saya kan masuk jam 6 pagi nih. Saya setengah 6 datang, ya kan. Masuk rumah sakit, ya kan. Saya ingat teman saya, lagi duduk, lagi bengong aja. Saya tepak, weh lu ngapa? Tuh, gua merinding banget ini gua. Kenapa lu? Gua ditongolin. Di lantai berapa? Lantai 3 no. Di pojok tembok. Lantai 3 lagi. Lantai 3 lagi. Posisi gelap tuh. Gue deketin ya, gue lagi ngambil sulo nih, tong sampah, buang sampah nih. Nah di sana dia ngeliat, kayak ada keluarga pasien nih bang, ya kan. Sambil bawa sulo, dideketin sama dia. Pas udah jarak dari sini ke situ ada berapa meter, fotonya pocong bang, tinggi, cuman kotor pakaiannya itu, matanya agak merah. Teman saya langsung kabur, sulo itu, tong sampah itu. Udah dilepas, teman saya lari tuh. Ditinggal langsung turun ke bawah itu. Nah itu saya nemuin, ya kan. Yang bener tuh. Nah, habis itu saya naik nih bang, naik. Ya iya, kata saya tong sampahnya masih di tengah-tengah bang, tengah-tengah koridor. Habis itu saya pinggirin aja nih. Iya bener juga. Nah besoknya teman saya sakit 3 hari itu nggak masuk pas sejak ngeliat gituan. Nah nggak taunya kan viral juga tuh di itu rumah sakit. Nggak taunya ada bagian pantry ini dapur. Jadi yang petugas itu dia naik tangga mau ke lantai 4, ya kan? Mau ke lantai 4. Nah, dia sempat ngeliat katanya itu kayak ada ituan kayak pasien, cuman ada apa? Suara itu dari tengah-tengah. Suara yang teman saya ngeliat yang tinggal itu. Ah, dia naik. Pas besoknya, iya pantesan gue ya. Pas di pojok itu gue ngeliat kayak ada keluarga pasien. Di pojok itu, cuman gue lagi buru-buru gitu dia. Orang namanya bagian masak kan pagi-pagi tuh udah harus siap bang, namanya buat pasien ya kan. Iya makanya gue nggak ngeh itu, ya kan. Habis itu udah tuh rame, habis itu udah skip, udah nggak ini lagi. Nah ada lagi kejadian lantai 3 lagi bang. Ini banyak itu nggak di CCTV nih bang. CCTV di ruang manajemen itu kayak di CCTV itu kelihatan. Bang kan pelan tuh ada yang serabutnya itu ya, kan itu kayak bentuknya kayak gitu bang, terbang-terbangan. Serabutnya doang? Iya kayak pelan kita lepas itu kan, pelan ada yang itu ya, yang pelan dilepas kayak gitu, terbang-terbang. Itu viral di rumah saya. Saya videonya udah nggak ada sih bang, saya minta waktu itu. Waktu itu kerekam di CCTV itu? Di CCTV. Itu terbangnya di mana aja? Terbangnya sekitaran situ. Abis itu hilang nembus tembok. Hilang gitu aja. Kata saya, ini bukan serangga, masa serangga kayak non-pelan. Itu waktu itu saya ada video hilang sih, handphone saya yang lama sih. Banyak yang nonton. Perawat pada diseran pada ini kejadian ini. Wah itu pokoknya di lantai 3 itu banyak kejadian itu bang. Kebanyakan di lantai 3. Banyak kan yang saya amin tuh di lantai 3, teman saya di lantai 3. Terus, nah ini lagi teman saya lagi nih yang sakit juga nih bang. Yang sempat ngeliat pocong ini nih. Itu kejadian udah jauh-jauh hari lah, udah lebih ngeliat pocong itu. Nah jadi dia jam 8 malam nih. Jam 8 malam dia lagi ngepel bang, itu posisi di lantai 2. Ini pagi siang? Ini sekitar jam 8 malam. Oh malam. Jam 8 malam, shift 2 nih. Shift 2 itu kebetulan saya juga shift 2 juga, cuman saya jaga di bawah, di poli di lantai 1 nih. Ya kan, di lantai 1. Nah, dia lagi ngepel bang. Nah, dia pengen ngepel kok, kata dia pandangan dia tuh pengen ke kiri mulu bang. Ke kamar, ada nih salah satu kamar, itu 4 bed. Itu posisi kamar itu yang buat pasien isolasi lah bang. Pasien isolasi itu. Nah, dia lagi ngepel. Ya kan. Pas dia ngeliat ke kiri, itu bang, ngeliat kuntilanak bang. Mukanya hitam bang. Teman saya pas ngeliat gini, langsung pelan gituin, dilempar, dia langsung lari. Turun ke bawah. Nah pas banget ketemu saya, weh lu ngapa lari? Kagak tuh, enggak. Ntar aja. Apa? Gue ngeliat di ruang isolasi. Ngeliat apa? Anak mukanya hitam banget. Lah terus lu gimana? Ini gue lari nih. Pelan lu. Itu gue tinggal nih. Yaudah ayo gue. Akhirnya sama saya bang, saya samperin berdua. Berdua lewat tangga satunya.
kan ada 2 tangga tuh kanan kiri. Saya tangga tuh, iya bang, pelan masih di itu. Ada troli itu masih di situ juga. Teman saya saking ketakutannya itu, jadi, lu kata saya, lu kenapa sih apes mulu kata saya. Kemarin waktu itu ngeliat ini, makanya lu numpang apa kata saya gitu kan. Permisi kayak jangan banyak bengong, mikirin apaan sih kata saya gitu. Udah minum. Ya udah. Tapi kalau yang ini nggak sakit nih bang, tumben. Jadi masih masuk terus. Cuman nggak kayak waktu yang lihat awal itu bang. Sakit 3 hari. Yang 3 hari ini nggak, tetap masuk dia. Cuman kayak masih gua mau taruh lantai itu kalau misalkan ini kagak jam segini, gua takut masih trauma gitu. Masih trauma. Nah, selang saya nih di tahun 2022 saya dipindah bang. Dipindah mutasi di kantor manajemen. Di lantai berapa nih? Ini pindah rumah sakit. Oh, pindah rumah jadi, sakit. Manajemen itu jadi kantornya lagi direnovasi. Jadi sementara waktu dipindah ke Kelapa Gading bang. Ini kantor baru nih. Cuman sementara ya, cuman setahun itu. Nah, saya yang ditunjuk sama pengawas saya. Tuh kamu nanti akhir bulan itu bulan September 2022 maaf 2022 tuh saya bulan September awal September tuh saya dioper sana. Saya suruh bersih-bersihin juga karena ruangannya itu masih kosong bang, kayak nanti dibikin ruangan pintu apa staf ya kan. Nah itu masih berantakan banget nih. Itu lantai 3 tuh 4 lantai 4 lantai ya kan. Dan saya ke situ kan, saya berdua sama teman saya nih bersih-bersih nih. Nah teman saya di lantai 2, bang gue mau naik dulu ya ke lantai 3 bilang gitu, pengen ngeliat-ngeliat nih. Terus saya naik, assalamualaikum ya kan, saya bilang itu mau bersih-bersihin kan. Saya diketawain bang. Kiki kata. Saya langsung lari. Lu ngapain lari? Lu gak denger kawan, gue udah ketahuan, lagi ngapain naik ke lantai 3? Gue pengen ngecek kan, pengen bersih-bersihin juga ya kan. Lu udah sini aja. Gua kagak ya, kita ke lantai 3 barengan tuh berdua. Kata saya. Ya udah tuh akhirnya singkat cerita tuh jadi bang nih. Ruangan semua nih udah bersih ya kan. Jadi saya ini. Nah, itu saya megang kunci bang. Saya megang kunci kantor itu. Ya kan, jadi saya awal datang dulu nih, ya kan, saya dipegangin kunci itu masuk kan jam 8. Saya jam 7 udah di sana. Udah buka kantor, udah siap-siapin nyalain AC, bersihin meja, ya kan. Nah, pada hari itu pas ini saya buka kantor nih jam 7, nyalain lampu. Semua nyalain AC. Pas saya lagi naik tangga mau ke lantai 4, saya baru nyalain saklar listrik tuh lampu. Saya diketawain lagi bang. Saya lari lagi. Masih pagi padahal ya? Masih pagi. Saya lari lagi. Itu bang, saya nggak berani naik sampai staf datang. Nunggu ada temennya ya? Nggak ada temennya, saya di bawah aja. Soalnya jadi tuh saya kantor itu di situ belum ada pas sapam. Belum ada. Jadi saya sendiri itu, belum ada pas sapam. Ya kan, udah saya di bawah aja. Staf datang nih. Lu udah di bawah aja ya gini. Udah kelar emang? Udah bang. Tadi bang nungguin orang ke atas dulu. Saya nggak berani, saya takut ada apa-apa. Ada apa-apa enggak, takut ada barang apa gitu. Saya nggak berani bang. Saya bilangnya gitu aja nih ya kan. Saya udah datang tuh. Ya udah saya ngintil bang. Saya ngintil ya kan. Saya naik tuh kan tempat, saya nyalain AC-nya. Ya kan udah. Jadi singkat cerita besoknya lagi nih ya kan. Nah jadi nih ada vendor bang. Jadi vendor kayak mau beli faktur, penukaran faktur, penjualan kan ke situ nih. Jadi itu di lantai 1 ada toilet bang. Itu baru masuk ada toilet. Nah jadi vendor itu nih datang ke kamar kecil nih bang, ke kamar mandi tersebut. Itu kok kunci sendiri bang. Nah sampai vendor itu nelpon ke staf di atas. Bu tolongin bu, saya kekunci di kamar mandi. Digini-gini nggak bisa bang. Digini-gini nggak bisa itu. Nggak kebuka juga. Ya kan. Habis itu dia nelpon saya nih. Ibu staf ini nelpon saya. Mas di mana? Saya lagi di depan kantor bu. Lagi di tukang kopi. Saya lagi istirahat. Ini tolongin vendor. Kekunci di toilet lantai 1. Yaudah saya lari bang.
Saya gini juga masih nggak bisa, bang. Oh. Saya gini masih nggak bisa tuh. Ayo saya gituin aja. Saya dobrak aja, bagus yang ininya nggak rusak bang, kata saya. Kenapa bang? Sialan gue dikunciin ini. Bro, kok kata dia. Toto gua lagi buang air kecil ditutup, gue bukan gini, nggak bisa katanya, nggak bisa. Padahal udah digini-giniin. Tuh dia, gitu bang, katanya. Akhirnya naik nih, kan. Tapi saya bersihin tuh toilet itu. Emang pas saya dibersihin toilet itu, yang kekunci ini nih, kok saya kayak ada yang ngeliatin ya di belakangnya. Saya nengok begini, kagak ada. Saya bersihin lagi, kayak ada yang ngeliatin lagi nih bang di belakang. Udah bodo amat, saya bersihin lagi. Nah udah gitu saya juga kekunci bang waktu itu. Pernah kekunci saya di kamar mandi itu. Di kamar mandi itu juga. Jadi habis bersihin kamar mandi nih, ya kan, alatnya udah kelar, udah saya siram-siram. Nah saya kebelet buang air kecil nih. Saya tutup kan, saya itu yang cetakin. Jadi saya udah buang air kecil, ya kan, udah saya guyur, udah saya udah bersihin lagi, ya kan, takutnya bau yang nggak enak, ya kan. Nah pas udah selesai, saya mau keluar nih, kekunci juga bang. Kunci, saya tarik gini nggak bisa. Saya tarik gini, padahal itu udah begini banget bang, itu tanggungan. Saya tarik gitu, saya diem nih. Udah jangan, nggak usah ngerjain apa, kata saya, ada mati. Udah nggak usah ngerjain. Saya ada mati, saya baca bismillah. Saya gini nih, bisa kebuka, bagus, itunya nggak somplak bang, nggak somplak, nggak copot gitu, kata saya. Nggak rusak, alhamdulillah, kata saya. Wah ini nggak beres ya kamar mandi nih. Ini kamar mandi yang sama yang sama juga di lantai pendor. Di pendor juga yang di lantai 1 kunci gitu. Juga. Nah terus itu kejadian lagi bang, saya masih di kantor lagi nih, di lantai 4 juga. Itu kan saya sekitar jam 7 malam. Terus saya belum pulang bang, saya masih nungguin owner. Saya masih di atas, masih di lantai 3. Jadi ruang owner itu kan di lantai 3 yang punya. Saya nungguin, ya kan. Kata saya, jam berapa nih? Jam 7, kata saya kan udah jam 7 malam. Itu di sekitar kantor tuh, tinggal kantor saya doang bang yang masih buka. Bang, udah pada tutup. Udah pokoknya udah tinggal saya doang. Ya kan, saya masih nungguin, masih di bawah nih. Masih di lantai 1 tuh, ada meja kan buat khusus nungguin tuh. Nah, ada yang turun tangga nih, dia. Wah, bapak ini owner nih. Malam pak, iya mas. Udah ya, saya mau pulang. Oh iya, saya parkirin tuh bang mobilnya. Saya parkirin dulu mobilnya. Ya pak, terus pak, ya kan. Nah, habis itu saya di ini nih ditanyain. Pas sebelum mau keluar itu kan belum nyalain mobil. Mas, sini. Siapa namanya? Biar kenal lebih dekat aja. Nama saya Kestu pak. Oh, Mas Kestu, iya. Nah, itu saya alhamdulillah bang nungguin malam gitu ya. Mas Kestu, ini pegang buat beli kopi. Waduh, nggak usah pak. Udah ini pegang, rezeki gitu. Makasih ya pak. Saya ambil tuh, kata saya. Pas saya buka, alhamdulillah yang merah nih, kata. Alhamdulillah nih, kata saya. Rezeki nih, nungguin sampai malam ya bang. Jam 7 tuh. Nah, saya ke atas nih. Ya kan, ke atas. Sendirian nih, mau matiin lampu kan belum pada ini, AC belum pada ini, ya kan. Ini 4 lantai? 4 lantai, ini masih di kantor yang sama juga, 4 lantai. Kata saya matiin di lantai 4. Ya kan. Nah, pas saya turun ke yang punya owner ini nih, di lantai 3 nih. Pas saya matiin, saya diketawain lagi bang. Suaranya tuh, namanya suara gitu jelas banget. Itu kan kantor kosong, nggak ada. Suara apa nih? Udah sama suaranya kayak gitu juga. Ketawa cewek. Tuh saya turun aja, lantai 2 nggak saya matiin bang. Lampunya, AC-nya masih nyala. Lantai 1 saya matiin tuh. Saya udah matiin, saya kunci kantor kan. Nah besokannya nih, saya habis itu saya pulang kan. Besoknya saya datang lagi nih. Saya buka juga nih, ya kan. Biasa saya nyala. Pas saya ini, ya kan. Pas saya naik ke lantai 2 masih nyala itu AC. Itu sampai kaca berembun bang. Semalaman kan? Semalaman itu nggak dimatiin, saking saya takutnya, ya kan. Nah udah gitu, saya pernah nih masih di kantor juga, cuman di ruang staf SDM, HRD lah. Tuh. Jadi nih siang nih, sekitar jam istirahat bang. Gitu. Besok mau kemana? Mau beli ini dulu nih, beli makan dulu lah bang. Mau beli makan. Yaudah ntar kalau habis makan kemari ya. Kita di sini kita duduk, kita nongkrong, kita ngobrol-ngobrol sama HRD bang. Yaudah.
Ya saya udah kelar, ya bang, saya ngobrol-ngobrol nih biasa nih kan, saya sempat malu juga namanya saya bagian ini ngobrol sama ARD rumah sakit kan kayak gimana gitu, Canggung. canggung gitu, tapi saya tetap ngobrol gitu. Nah ketika kita lagi asik ngobrol nih bang berdua, nah jadi kan di lantai 4 itu kan ada pintu pertama buat masuk ke ruangan itu. Nah di dalam ruangan itu ada sekat-sekatan bang, itu ada 5 pintu, jadi itu ruang staf keuangan, HRD, ya kan, bagian arsitek gitu kan. Nah saya udah di dalam tuh. Nah ketika saya lagi ngobrol nih sama dia, lagi ngobrol lagi enak, tiba-tiba pintu yang mau awal kita masuk ke ruangan itu kebuka bang, ngek. HRD nengok, ya, kenapa itu tuh kebuka sendiri? Angin kali bang. Lu ngaco aja, itu kan pintu kalau dibuka agak berat tuh. Masa ya angin sampai bisa kebuka gini, itu kan kita tarik gini agak berat. Udah bang, jangan diomongin bang, ntar ini lagi bang kata saya, ntar kayak gitu lagi dah. Nah saya pas kejadian itu saya nggak pernah cerita sama staf-staf yang lain nih, saya cuma diem aja nih. Nah pas ada nih salah satu staf itu atasan saya kalau di rumah sakit, nah dia kesini nih bang ke kantor saya nih, kontrol. Nah habis ngontrol lagi, ya kan, udah cuman berapa hari, 2 hari, saya tegur kan, kak, kok nggak pernah ke kantor lagi? Nggak ah, mas Restu, ke kantor saya tuh nggak mau ah. Emang kenapa kak? Ada kejadian apa kak? Serem. Lah, serem? Emang nggak apa kak? Gitu tuh yang deket toilet lantai 1 tuh, ada hitam-hitam gede. Ah yang bener kak. Iya, orang saya lagi nih, makanya saya udah nggak mau ke situ. Saya takut, ya cewek itu, tapi itu cewek, ya kan. Saya takut. Ya masih, oh pantas kata saya ini kali yang ngerjain ini nih, yang awal ngerjain pendor, ngunciin, ya kan. Pas saya lagi gosok mesin kamar mandi ada yang ngeliat, ya kan, kata saya. Ini nih. Nah tuh di situ udah kejadian itu gitu dong bang. Abis itu setahun dah tuh. Udah nggak ada apa-apa lagi, cuman itu doang nih. Setahun. Nah cuman kontak setahun doang nih. Saya pindah lagi ke rumah sakit nih bang. Rumah sakit lagi? Rumah sakit lagi, tempat saya lagi nih udah habis kan, pindah-pindahan kan, pindah lagi saya ke asal nih, dari rumah sakit tempat saya awal bekerja nih, ya masuk ya kan, saya di lantai 3 lagi nih. Nah pas saya masuk itu kan, saya kaget, kok ada ruangan baru jadi nih bang, ke kamar pasien, nggak tahu itu di situ ada ruang VIP, ruangan VIP itu 6 kamar sama ruang VIP itu 2 kamar, gitu. Saya nggak tahu, namanya saya setahun nggak di sini kan, nggak tahu udah pembangunan ya kan, saya nggak tahu. Habis itu saya bersihin nih bang, ya kan di dalam ruangan VIP itu ada wastafel, ada kacanya nih bang. Nah kebetulan itu saya misahin nih, ruangan VIP kosong semua nih bang, kosong semua. Ketika saya lagi bersihin kaca yang di wastafel itu yang buat ngaca itu, saya lagi bersihin kaca. Nah itu kan sampingnya toilet. Saya digedor-gedor bang, di dalam toilet itu, duk. Ih siapa kata saya. Saya buka bang, nggak ada orang kata saya. Saya lanjutin lagi bang, bersihin kaca yang lain lagi, digedor-gedor lagi, duk. Kata saya, siapa ya? Saya sampai keluar bang, saya periksa, kan kamar kosong. Ya mati saya. Itu kejadian masih pagi bang, masih jam 9:30 pagi. Masih pagi. Masih 9:30 pagi, udah mati. Oh berarti kalau ginian kagak mandang ini ya, nggak mandang waktu ya? Waktu mau pagi siang malam, kalau emang dia waktu yang gangguin ya. Kata saya, kata saya, ya udahlah kata saya, biarin aja udah, saya antepin aja tuh bang. Nah beberapa kemudian nih di bulan sebelum tahun baru Desember lah, saya bertugas di lantai 3 lagi nih. Nah jadi laboratorium ini pindah bang ke lantai 3. Lantai 3 ini nih pindah ya kan. Nah sebelumnya itu ruang staf, di lantai 3 ini nih ruang staf kantor ya kan. Nah staf itu kan pindah, itu jadi tadi kan laboratorium itu di bawah, pindah ke atas nih bang. Nah pindah ke atas ya kan, pindah ke atas itu ke lab itu di atas. Nah saya bersih-bersihin tuh nggak ada apa-apa bang, nggak ada apa-apa, bersih-bersihin itu nggak ada apa-apa. Nah pas saya nih lagi istirahat bang, saya istirahat nih, jadi saya lagi kena shift 2 nih, jaga di lantai 3 sendiri. Itu jam 6 saya istirahat nih, jam 7 saya masuk kerja gitu ya kan. Nah saya masuk,
ke lantai 3 nih. Oh iya, tadi laboratorium belum saya bersihin nih. Saya jalan bawa troli gitu. Ya kan. Saya ketok nih, Assalamualaikum. Kak, ya mas, Kak mau bersihin ruangan lab ya kak? Iya mas. Gitu. Pas saya lihat ke sana, ada cewek nih bang, perempuan nih, perawat, pakai ya baju-baju perawat lah, seragam perawat nih bang. Kayak abis cuci tangan, nah masuk ke ruang PCR. Tuh yang buat swab itu, buat COVID itu. Saya samperin bang, saya ke belakang, ya kan, saya mengambil tong sampah. Saya longok ke ruang PCR. Kok kagak ada perawatnya? Saya balik lagi bang, saya tanya, kak jaga sendirian? Kata saya, iya mas Rasul, kenapa? Enggak kak, enggak apa-apa. Mas Rasul jangan nakut-nakutin ya, kenapa? Dia kayak langsung tugas gitu bang. Saya nanya, kak jaga sendirian? Dia langsung tugas gitu, enggak kak. Enggak mas Rasul kenapa? Kata, ntar aja kak ceritanya, saya kerja dulu ya. Terus saya di ruang PCR itu masih penasaran bang, tadi siapa ya? Kata saya, yang masuk. Tadi perawat masuk ke sini nih, perawat baru, kata saya. Nah begitu, udah tuh, saya udah bersihin. Mas itu emang ngeliat apa? Saya ingat ada yang masuk ruang PCR, kak. Siapa? Itu perawat baru kak. Nggak tahu saya namanya, nggak kenal. Pokoknya nggak sebulan ini kak. Orang badan ini rupanya. Mas lu jangan nakut-nakutin deh. Saya jaga sendiri soalnya. Gitu. Pokoknya Mas lu temenin saya. Saya nggak boleh keluar bang di ruangan lab itu. Saya suruh nemenin nih. Suruh nemenin di situ ya kan. Saya suruh nemenin. Dia sampai telepon temennya. Kak temenin katanya. Ini Mas tuh ngeliat ini dia ngeliatnya menyerupai perawat di ruang PCR. Temenin ya kak. Dia terus balik telepon temennya tuh, kata saya. Ya kak, udah saya tinggal lah. Saya kerjaan masih banyak nih kak. Soalnya masih bersih-bersihin. Yaudah mas tuh, yaudah habis itu udah nih saya keluar. Besok kan selang 2 hari kemudian ya itu bang, ada lagi keluarga pasien. Jadi mau di lift dia. Jadi dari lantai 4 mau turun lift. Nah pas turun di lantai 3 itu lift kan kebuka nih. Ada perawat. Cuman ngebelakangin. Disangka keluarga pasien itu pengen naik apa enggak gitu, ditungguin gitu, enggak naik akhirnya turun. Nah itu cerita itu saya tahu dari teman saya. Kemarin nggak lama ngeliat ada lagi keluarga pasien ditampakin depan lift. Katanya ngomong sama saya. Kata saya, ini kok kata saya nyerupain lagi nih kata saya kan. Nah abis itu besoknya saya bersihin lab lagi bang. Itu booming bang. Booming sampai kepala ruangnya nanya saya, tuh emang bener kak kata saya. Nah jadi yang nyerupain ini nih nanya saya nih bang. Bang Restu, emang bener nyerupain saya? Bener kak, nyerupain kakak, kata saya. Kan saya kalau yang anak-anak lain kan orang-orang lama semua, saya apa badan ini badan kakak. Tapi kakak lagi libur kan? Iya bang Restu, saya lagi libur, kata saya. Beneran, saya ingat buat kayak kakak. Habis kayak cuci tangan, langsung masuk ke ruang PCR, kata dia. Kata saya tuh, Mas Restu yang bener. Masa saya baru di sini, masa langsung nyerupain saya? Bener, kak. Terus diledekin sama dia. Tapi kalau sekarang saya asli kan, asli kak, kata saya asli nah. Kalau yang ini beneran kakak nih. Kalau kemarin nggak tahu dah, kan. Nah itu sampai sekarang tuh bang, saya kalau nyapu lab itu kayak gimana gitu ya, kayak masih kepikirannya. Makanya di sini nih, ya kan. Saya kalau nyapu ruang PCR kemarin di sini, sampai saya foto tuh. Saya ada fotonya, saya foto di ruang PCR tuh. Ya kan saya foto kak minta tolong fotoin. Iya kan sebenarnya nggak boleh gitu ya, cuman buat pribadi doang ya kan. Ya udah tuh habis itu. Nah ketika kemarin nih pas saya masuk malam lagi nih bang, itu hari Rebo 2 minggu yang lalu. Nah ketika jam 2 nih bang, jam 2 saya lagi istirahat nih, biasa saya bilang sama Sapam bang, Pak saya biasa ya istirahat ya. Ya udah gitu. Takutnya kan nyariin kan. Nah habis itu jadi saya ditelepon nih sama MOD nih. Jadi yang MOD itu jadi kayak yang penanggung jawab kalau ada apa-apa lah pasien tuh. Ya kan. Telepon saya. Mas tuh lagi di mana? Nih saya lagi istirahat kak di depan. Nanti kalau udah kelar naik ke lab ya.
kalau bisa cepetan ya. Iya kak, kata saya, iya. Soalnya orang lab minta temenin nih, kata dia. Iya kak, saya naik tuh. Saya lewat lift tuh naik. Assalamualaikum. Iya kak. Langsung saya masuk tuh. Kak, temenin ya. Temenin ngapain kak? Udah kakak sini aja, jangan kemana-mana. Kata saya, jangan kemana-mana. Sampai jam 4. Ya kak, dia minta temenin tuh. Kemudian lagi hamil muda juga bang. Tuh lagi hamil muda. Iya kak, tapi saya cuma bisa sampai jam 4. Soalnya saya kan megang IGD lagi rame juga. Ya udah, langsung nggak apa-apa. Nah, emang kenapa sih kak kejadian? Saya ngobrol-ngobrol tuh. Ini perawat salah satu lantai 3 lagi nganin kesini bekas laporan sampel darah apa-apa tuh ya kan. Nah lihat kak, itu biasa si merah katanya di depan pintu luar bolak-balik aja. Si ini ketakutan juga, makanya langsung buru-buru. Makanya saya minta temenin ya kan. Itu saya minta temenin, cita-cita lagi. Nah selama saya nemenin itu bang, itu kan ruang lab itu harus dingin bang. AC itu harus dingin. Itu saya nemenin so gerah bang, saya kayak bisa olahraga. Gerah saya, keringetan terus. Gitu. Ya mati. Ini kan lab dingin ya kata saya. Kok saya gerah banget ini kata saya. Tuh kayak saya habis lari gitu. Dingin banget. Apa keringetan gitu. Kata saya. Tapi keringetan itu nggak kering-kering gitu bang. Terus tuh sama saya di lab itu. Kayak pengap gitu. Kayak pengap gitu, kayak bener-bener dah. Abis itu cita-cita lagi nih bang. Tuh saya sambil gerah juga tuh. Ya kan. Iya bang So, di sini soalnya banyak buat yang ngeliat kata dia. Jadi ada nih kan temen aku tuh yang pagi. Nah dia video callan bang sama temannya. Nah lagi ngomong-ngomong, weh itu siapa itu di ruangan yang pakai baju merah? Kagak ada, gua cuma sendirian. Jangan nakut-nakutin deh. Enggak tuh tadi bolak-balik mulu. Kata yang lawan bicaranya itu yang lagi video callan itu. Jangan nakut-nakutin lah. Ya mas tuh situ banyak yang lihat itu pas video callan itu. Nah habis itu yang saya temenin itu juga sama bang. Jadi dia setengah tidur itu. Jadi tuh telepon kayak bunyi bang. Telepon kayak bunyi gitu, kring, cuman suaranya pelan. Nah itu ada yang ngomong bang, suara perawat, kayak gini. Nah abis itu, tapi saya bangun mas Kesu, kirain saya ada perawat tuh mau ngasih berkas, nggak tahu di meja itu nggak ada berkas itu. Saya dengar telepon itu bunyi, ada yang ngangkat, ada suara wanita. Saya bilang gitu ya kan. Kata saya, wah banyak dah di sini yang pada nggak. Kok saya mah baru ini doang kak, malah jadi saya cerita di situ kan. Saya baru kali ini kak ngeliat, kata saya. Itu juga menyerupai kata saya. Saya juga sampai sekarang masih penasaran kak, gitu. Kata saya, udah pokoknya saya setiap akhir Rebo itu pas buat dia jaga malam, itu saya pasti nemenin. Selalu nemenin, pasti nemenin aja itu. Alhamdulillahnya belum ada ini lagi nih. Belum ada kejadian lagi tuh ya kan. Itu sama tahun baru. Nah udah gitu kan saya pas abis tampakin gitu bang, saya jadi apek. Pas habis ingat pasien itu ya yang menyerupai perawat itu. Saya jadi apek. Apeknya gimana? Apeknya biasanya nih bang, saya dapat dari pasien apa-apa ya kan, ini saya bener-bener nggak ada, itu saya apek banget kata saya. Mati itu ben habis nongolin gini, kata orang-orang nih habis ketemu gini nih bagus kalau katanya kan. Tapi saya apek bang kata saya, sampai saya udah mati. Emang belum rezekinya kali kata saya. Ya kan, udah tuh. Pokoknya selama saya nyapuin lab itu masih ingat aja sampai sekarang tuh bang, kejadian itu sampai sekarang. Nah itu yang sering saya alamin sama kejadian rumah sakit dari 2016 sampai saat ini bang gitu. Oke. Jadi berarti untuk pengalaman terbaru belakangan ini lagi
Aman aja nih. Aman aja, nih lagi aman-aman aja nih Bang. Alhamdulillahnya nih. Ya Nanti kalau kan? ada kejadian baru atau temen yang ngalamin yang lainnya juga boleh datang ke sini cerita Cuman di sini. udah nggak tahu kabar Bang. Oh, Jadi udah pada resign gitu loh. Oh. Jadi kalau misalkan saya punya kontaknya mah sebenarnya sih banyak gitu teman-teman gitu. Cuman kan keluar masuk gitu. Oh. Jadi saya yang paling lama lah di situ. Gitu. Yang paling betah di Yang situ. paling bertahan di rumah paling sakit. betah ya kan gitu ya. Oke. Nah, jadi sekian cerita kita kali ini tentang cerita dari Bang Restu tentang pengalaman di rumah sakit dari tahun 2016 sampai sekarang. Nah, jadi bagi kalian yang belum subscribe, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir aja ke Instagram kita di lautan.mistis, kirim voice note kalian, nanti tim kita ada yang hubungin kalian. Jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Restu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.